Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini aplikasi Ajaib. Ajaib adalah singkatan dari aplikasi jurnal, absensi, dan informasi belajar. Aplikasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan administrasi harian di sekolah tanpa harus menggunakan kertas dan bisa dikelola dari mana saja karena terhubung dengan internet. Salah satu contohnya, saya akan login menggunakan akun yang sudah ada. Ketika berhasil login, maka akan masuk ke halaman dashboard yang di sini terdapat beberapa menu tergantung dari role masing-masing user. Di sini kebetulan saya sebagai admin, sebagai guru, sebagai role-nya sebagai kepala sekolah, sebagai tenaga kependidikan, supervisor, pengurus kelas maupun BK, sehingga saya bisa mengakses seluruh menu yang ada. Tetapi untuk pengguna lain itu akan bisa mengakses sesuai dengan role-nya masing-masing. Baiklah, ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Ajaib. Antara lain adalah menu data Anda. Di menu ini pengguna bisa memasukkan datanya supaya tidak lupa nanti sewaktu-waktu jika dibutuhkan bisa melihat dari aplikasi ini. Kebetulan saya tidak mengisi, tetapi ini bisa ditambahkan mau memasukkan data apa saja yang penting untuk dimasukkan. Yang bisa melihat data ini hanyalah yang bersangkutan, jadi orang lain tidak bisa melihat. Tujuannya adalah apabila pengisian data diperlukan dengan cepat dan lupa, misalnya lupa nomor rekening, bank, dan sebagainya, maka langsung membuka di sini sudah ketemu data semuanya, tergantung dari data yang diinputkan di sini. Baik, lanjut ke menu yang lain. Menu suling jar ini adalah menu yang digunakan untuk melakukan pengisian suling jar, survei lingkungan belajar guru. Apabila ini diklik, nanti langsung muncul kartu login guru beserta tokennya. Kemudian di bawahnya ada tombol yang jika diklik langsung menuju ke websitenya Kemdikbud untuk mengisi suling jar. Namun ini tidak saya tunjukkan karena sudah terisi. Kemudian isi kendala absen ini saya membuat fitur ini karena di sekolah SMP 13 itu ada guru yang terkadang absensi dengan absensi elektronik dinas pendidikan mengalami masalah. Kepala sekolah perlu melakukan approve. Nah, untuk melakukan approve ini maka guru yang absennya terkendala bisa request ke kepala sekolah melalui menu ini. Nah, contohnya kalau sudah request, maka akan muncul di sini ya, di bawahnya ini siapa saja, kendalanya apa. Kalau diklik nanti sudah muncul di sini ya. Ini kalau kepala sekolah nanti sudah meng-approve aksi ini, diklik tandai sudah dicek, maka nanti warnanya di sini dua terkendala ini, hijaunya ini jadi 2 dan merahnya ini bisa jadi 0 apabila semuanya sudah di-approve. Oke, itu terkait dengan kendala absen. Selanjutnya rekap kendala, isinya ya seperti tadi. Jadi ini menunjukkan setiap guru itu mengalami kendala berapa kali, kemudian yang sudah di-approve kepala sekolah berapa, dan seterusnya, sehingga semuanya saling mengingatkan. Ada rekap pembina upacara di sini digunakan untuk mendata petugas atau pembina upacara selama bisa 1 tahun lebih, tergantung dari jumlah guru yang ada, sehingga di sini siapa yang sudah terlaksana, siapa yang belum terlaksana, semuanya bisa melihat, dan guru bisa melihat kira-kira kapan ya saya akan menjadi pembina upacara. Begitu. Selanjutnya, bagaimanakah dengan jadwal guru? Jadwal guru ini guru pada saat dia sudah ditetapkan jadwal ngajarnya kapan, maka ini bisa diisikan di sini. Tetapi ini tidak saya lakukan karena sudah terisi ya semuanya. Guru-guru sudah mengisikan jadwalnya sendiri-sendiri. Kalau dilihat tujuannya untuk apa ini?
Tujuannya adalah untuk melihat apabila ada guru yang tidak masuk, itu ngajar di kelas apa saja. Dan juga bisa mengetahui guru itu setiap hari jam kosongnya jam keberapa, jam ngajarnya jam keberapa. Kemudian di kelas masing-masing kelas atau masing-masing rombel itu jam pertama siapa yang ngajar, jam kedua siapa yang ngajar, di situ sudah terlihat. Kalau kita lihat di rekap jadwal guru isinya seperti ini. Berdasarkan kelas, saya misalnya memilih kelas 7A. Kelas 7A itu jadwalnya 1 minggu itu sudah terdeteksi di sini dari inputan para guru tersebut. Jam pertama tidak ada jadwal karena upacara. Jam kedua dan seterusnya ini sudah terekap. Selanjutnya kalau dilihat berdasarkan guru, ya misalnya saya memilih salah satu guru, saya memilih nama ini saja. Oke. Akan terlihat ya daftar guru mengajar selama 1 minggu itu jam keberapa, harinya apa, di situ terpetakan sehingga memudahkan tim kurikulum apabila ada yang tidak masuk, maka koordinasinya dengan guru piket akan lebih mudah dilaksanakan. Dan guru piket atau semua guru, bahkan siswa bisa melihat daftar ini. Lanjut ke menu yang lain. Berikutnya adalah isi jadwal multimedia. Di sini guru-guru yang akan menggunakan laborat multimedia bisa mengisikan jadwalnya kapan mau melaksanakan supaya tidak ada crash di jam dan hari yang sama. Kemudian guru tahu-tahu masuk di dalam lab sehingga terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan mungkin. Dengan melihat ini, guru memasukkan terlebih dahulu apabila di jam dan hari yang dipilih oleh guru ini sudah terisi oleh orang lain sebelumnya, maka nanti jadwal ini tidak bisa disimpan sehingga menghindari terjadinya crash di hari dan jam yang sama lebih dari satu guru masuk di lab multimedia. Nanti ketika dilihat rekapnya, maka akan terlihat di hari itu siapa saja yang masuk ke dalam ruang multimedia. Ini contohnya jadwalnya. Kebetulan ini mungkin dalam minggu-minggu ini tidak ada yang menggunakan lab sehingga mungkin saja tidak ada tampilan di sini ya. Karena ini programnya habis saya hapus dari pergantian tahun pelajaran. Baik, lanjut. Selanjutnya menu-menu yang lain, misalnya entry BK ini adalah bagaimanakah BK itu melakukan penyelesaian masalah terhadap siswa atau melakukan bimbingan terhadap siswa, kemudian mengentrikan hasil kerjanya di sini, kemudian nanti BK akan tahu historinya. Oh, anak ini sudah dilakukan ini dan itu dan seterusnya. Yang bisa melihat ini hanyalah guru yang bersangkutan karena data BK bersifat rahasia. Selanjutnya pada jurnal kelas ini adalah entrian jurnal yang dilakukan oleh guru secara mandiri setelah atau pada saat melakukan pembelajaran sesuai jadwalnya. Nanti akan terlihat rekapnya apa yang sudah dilakukan oleh guru di masing-masing kelasnya pada rekap jurnal kelas. Di sini akan terlihat pada rekap jurnal kelas ini semua guru terlihat. Tetapi kalau ingin melihat guru tertentu, di sini sudah ada filternya ya. Mau misalnya mengambil satu guru misalnya. Misalnya saya ambil Ranu. Umpamanya Ranu. Oke. Kemudian klik tombol filter. Maka di sini akan ditampilkan Ranu saja
sudah mengajar di kelas apa, jam keberapa, dan seterusnya. Lanjut, jurnal kelas, kemudian Dapodik. Aplikasi ini saya hubungkan dengan Dapodik sekolah, bukan Dapodik yang websitenya Kemdikbud, Dapodik sekolah, namun saya melakukan manipulasi khusus sehingga Dapodik yang seharusnya tidak bisa diakses dengan internet itu bisa terkoneksi dengan internet. Seperti ini, kemudian tampil. Lanjut. Oke, kembali. Berikutnya adalah monitoring supervisi. Di sini ada supervisi terdiri dari, kalau di sekolah kami ada administrasi supervisi sebelum melakukan supervisi, kemudian ada telaah ATP, ada telaah modul ajar, dan supervisi pelaksanaan. 4 ini bisa dilakukan pada saat pelaksanaan supervisi. Misalnya ini administrasi prasupervisinya. Ketika diklik, maka penilai, supervisor tinggal memilih salah satu guru misalnya. Kemudian pada saat mau supervisi itu mata pelajarannya apa, kemudian bisa dilakukan penilaian di sini. Ini kalau diklik angka penilaian, maka di sini langsung muncul nilainya secara otomatis. Ini diklik begitu langsung muncul, kalau dikurangi, ditambah, dan seterusnya di sini akan muncul sampai berapa persen, kemudian disimpan, simpan supervisi. Untuk melihat laporannya, langsung klik, hasilnya nanti akan muncul seperti ini contohnya, kemudian bisa dilihat, bisa diedit apabila ada yang kurang sesuai, dan seterusnya. Yang lain adalah supervisi pelaksanaan. Di sini membuatnya agak begitu rumit karena banyak sekali komponen-komponen sebagai indikator penilaian, sehingga butuh waktu cukup lama pembuatannya. Tetapi ini prinsipnya sama, guru bisa melakukan penilaian dengan aplikasi ini, sehingga diharapkan lebih mudah bagi supervisor untuk melakukan supervisi, dan tentu saja tanpa harus menggunakan kertas. Kelebihannya ketika melakukan klik penilaian, di bagian atas ini sudah muncul simulasinya, kira-kira kalau diklik sebelah ini akan menghasilkan angka ini, dan seterusnya. Apabila disimpan nanti akan masuk ke database. Selanjutnya bisa dilihat pada rekap pelaksanaannya. Nanti akan bisa dicetak sesuai dengan dokumen yang diinginkan oleh sekolah. Berikutnya ada telaah HTP dan modul ajar, prinsipnya sama. Di telaah modul ajar ini ya isinya guru melakukan telaah modul, kemudian tinggal memilih nama guru, dan seterusnya melakukan penilaian sesuai dengan kondisi dokumen yang ada. Setelah disimpan, maka kemudian akan muncul data. Ya, datanya contohnya seperti ini, misalnya kalau dilihat nanti akan muncul data telaah modul ajar, dan seterusnya. Kemudian untuk rapot pendidikan ini adalah saya membuat dokumen ini sesuai dengan yang tampil di rapot pendidikan website Kemdikbud. Saya kira itu gambaran umum dari aplikasi Ajaib. Kemudian di bagian bawah ini ada sedikit websitenya SMP 13. Kalau diklik, aksesnya akan menunjukkan ke akses web SMP 13. Kemudian di sini ada Ayo Belajar tutorial. Ini adalah
Website saya untuk pembelajaran siswa biasanya kebanyakan adalah mata pelajaran informatika karena kebetulan saya ngajar informatika. Oke. Yang di sini juga pembelajaran informatika. Demikian fitur-fitur yang ada di aplikasi Ajaib, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.